wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Jannah dengan NIM 90500123067. Saya dari kelas A Perbankan Syariah. Baiklah, saya akan menjelaskan sedikit tentang penawaran dan permintaan. Yang pertama, teori permintaan dan penawaran. Teori permintaan dan penawaran adalah model ekonomi yang menentukan harga dalam suatu pasar. Yang kedua, teori permintaan dan kurva permintaan. Teori permintaan dan kurva permintaan adalah konsep dasar dalam ekonomi yang menjelaskan bagaimana harga mempengaruhi jumlah barang atau jasa yang diminta oleh konsumen. Adapun poin yang pertama yaitu teori permintaan. Teori permintaan menjelaskan hubungan antara suatu barang dan jumlah barang yang diminta oleh konsumen. Dan yang kedua, kurva permintaan. Kurva permintaan adalah representasi grafis dari hubungan antara harga dan jumlah barang yang diminta. Kurva ini biasanya digambarkan sebagai garis menurun dari kiri ke atas ke kanan bawah, mencerminkan hukum permintaan. Yang ketiga, faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan halal. Yang pertama adalah harga produk halal, yang kedua pendapat konsumen, yang ketiga kesadaran dan preferensi, yang keempat ketersediaan produk halal, yang kelima pengaruh sosial dan budaya. Poin keempat, kurva permintaan halal. Seperti kurva permintaan pada umumnya, kurva permintaan halal juga menunjukkan hubungan antara harga dan jumlah permintaan produk halal. Yang kelima, konsumen intertemporal adalah konsep dalam ekonomi yang menjelaskan bagaimana individu memutuskan alokasi konsumsi mereka dari waktu ke waktu. Yang pertama, konsumsi intertemporal dalam Islam. Dalam perspektif Islam, konsep konsumsi intertemporal juga terkait dengan pemahaman tentang keadilan, keseimbangan, dan kesederhanaan. Yang kelima, teori penawaran dan kurva penawaran. Teori penawaran adalah salah satu konsep fundamental dalam ilmu ekonomi yang menjelaskan bagaimana hubungan antara harga suatu barang atau jasa dengan jumlah barang atau jasa tersebut yang ingin ditawarkan oleh produsen. Yang pertama, hukum penawaran. Hukum penawaran pada dasarnya mengatakan bahwa tinggi harga suatu barang, semakin banyak jumlah barang tersebut akan ditawarkan oleh para penjual. Sebaliknya, makin rendah harga sesuatu barang, semakin sedikit jumlah barang tersebut yang ditawarkan. Kurva penawaran. Pada umumnya, kurva penawaran menarik dari kiri bawah ke kanan atas. Berarti, arah pergerakannya berlawanan dengan arah pergerakan kurva permintaan. 7. Pengaruh pajak penjualan. Pajak penjualan adalah pajak yang dikenakan pada barang atau jasa pada saat terjadi transaksi penjualan dari penjual kepada pembeli. Namun, penerapan pajak penjualan juga memiliki beberapa pengaruh baik. Yang pertama, pengaruh terhadap konsumen. Yang kedua, pengaruh terhadap produsen. Yang ketiga, pengaruh terhadap pemerintah. Yang keempat, efek distro ekonomi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.